Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi, dan juga teman-temanku yang saya sayangi dan yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salamnya selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Mafaja, sebagai moderator dan juga presentator pertama. Di sini saya bersama rekan saya, Yudhistira, Afiatun Nikmah, dan juga Uswatun Hasanah. Langsung saja untuk materi yang pertama akan membahas mengenai pengertian daripada teknologi informasi dan pengertian teknologi informasi itu sendiri yang akan dibahas oleh Yudhistira. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini teknologi informasi itu, sebelum itu kita bakal ke pengertian teknologi ya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu dibuat untuk memudahkan semua pekerjaan manusia. Terus kemudian pengertian informasi. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang memiliki makna yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam bentuk lisan maupun tidak lisan. Jadi informasi itu adalah semua pesan atau pemberitahuan yang ingin disampaikan kepada orang lain gitu, baik secara langsung dengan lisan maupun tidak langsung. Kemudian pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi atau apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Jadi teknologi informasi itu bisa disimpulkan kalau misalkan suatu teknologi yang mempermudah manusia untuk menyebarkan suatu informasi, membuat suatu informasi, atau memberikan informasi tersebut. Kemudian di sini ada perkembangan teknologi informasi menurut Everett M. Rogers. Jadi menurut beliau ada 4 era dari komunikasi gitu. Yang pertama era komunikasi tulisan, jadi periode 219 sebelum Masehi, tahun 219 sebelum Masehi. Kemudian ada era komunikasi cetak, yakni periode 1456 Masehi sampai sekarang. Kemudian ada era telekomunikasi, yaitu periode 1837 Masehi sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir atau era yang paling muda itu era komunikasi interaktif, yaitu periode 1946 sampai sekarang. Jadi di sini kami melampirkan potret Bapak M. Everett Rogers ya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Yudhistira yang telah menyampaikan atau memaparkan materinya mengenai pengertian daripada informasi dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai perkembangan ilmu teknologi pada era komunikasi tulisan pada periode 219 sebelum Masehi yang akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Uswatun Hasanah. Kepadanya disilakan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Di sini ada era komunikasi tulisan, yaitu pada periode 219 sebelum Masehi. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria ini menulis dalam lembaran tanah liat atau nama lainnya itu pitografi atau huruf paku. Nah, tahun 2900 sebelum Masehi mulailah tulisan itu ditulis gitu. Nah, yang ketiga, bangsa Cina ini menemukan kertasnya, tintanya, dan alat cetak sederhananya dari bahan kayu. Nah, era komunikasi tulisan ini terjadi dari zaman prasejarah, yang dimana pada waktu itu tuh menggunakan pitografi atau simbol sebagai sumber informasinya. Jadi menggunakan simbol-simbol untuk memberikan informasi seperti kayak bahasa, kalimat, atau kata. Nah, era komunikasi tulisan ini pada zaman modern dimulai ketika manusia mengenal mesin cetak pada tahun 1455 hingga hari ini. Yang selanjutnya ada era komunikasi cetak.
Itu periode 1456 Masehi sampai saat ini, teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu pada tahun pertama tahun 1456 ini menemukan alat mesin cetak atau metal hand press. Kemudian di tahun keduanya tahun 1833 penerbit surat kabar Penny Press yang pertama ada New York Sun. Yang ketiga pada tahun 1831 Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Nah, di samping ini ada gambar surat cetaknya ya teman-teman yang pertama kali diluncurkan. Nah, alat komunikasi cetak ini secara besar-besaran digunakan pada tahun 1833 untuk meluncurkan surat kabar. Jadi ini surat kabar yang diluncurkan pertama kali menggunakan mesin cetak. Nah, sebelumnya itu mesin cetak itu digunakan untuk mengkopi Alkitab. Namun saat ini sampai sekarang alat komunikasi cetak ini sudah perkembangan zamannya sudah luas sekali gitu ya. Nah, pada zaman modern mesin cetak saat ini bisa digunakan untuk pada koran, artikel, dan majalah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Uswatun Hasanah yang telah menyampaikan presentasinya mengenai era komunikasi cetak dan juga tulisan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai era telekomunikasi pada periode 1844 Masehi sampai dengan sekarang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Afiatun Nikmah. Kepadanya disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi sini saya ingin melanjutkan era telekomunikasi untuk periode 1844 Masehi sampai sekarang. Jadi di sini ini ada 8 poin. Kita mulai poin pertama. Pada tahun 1844 Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf. Terus selanjutnya pada tahun 1876 Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon. Selanjutnya pada tahun 1895 penemuan film oleh Lumiere bersaudara. Terus pada tahun selanjutnya itu 1895 Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. Selanjutnya pada tahun 1912 Lee de Forest menemukan vacuum tube. Selanjutnya pada tahun 1920 siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1933 RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan TV. Untuk yang terakhir 1941 siaran TV komersial pertama. Untuk selanjutnya itu ada era komunikasi interaktif periode 1946 Masehi sampai sekarang. Jadi di sini nih ada 3 poin. Tahun 1946 penemuan cikal bakal komputer ENIAC di Amerika Serikat. Selanjutnya komputer berkembang semakin ramping. Tahun 1975 itu penemuan personel komputer atau PC yang dikenal sekarang. Terus selanjutnya ada tahun 1990 itu penemuan World Wide Web atau WWW mempercepat perubahan di bidang media. Jadi untuk selanjutnya itu fungsi teknologi informasi itu ada 6 ya. Yang pertama itu menangkap informasi atau capture, terus mengolah informasi atau processing. Yang ketiga menghasilkan informasi atau generating. Yang keempat menyimpan informasi atau data. Terus mencari kembali, nama lainnya retrieval. Dan yang terakhir melakukan transmisi atau transmission. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pentingnya teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mengikuti perkembangan zaman, di mana dengan adanya teknologi informasi ini kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, baik itu di daerah, provinsi maupun di berbagai negara manapun. Selanjutnya yaitu persaingan bisnis, di mana
Teknologi informasi ini dapat digunakan juga sebagai persaingan bisnis antar pengusaha lainnya. Selanjutnya itu mempermudahkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu memperluas jangkauan, di mana dengan teknologi informasi ini kita dapat memperluas cakupan kita, baik itu di antar daerah, provinsi maupun berbagai negara ataupun belahan dunia. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi, di mana dengan teknologi informasi ini dapat mempengaruhi globalisasi yang ada di dunia. Dan yang terakhir yaitu efektivitas. Dengan teknologi informasi ini kita dapat menimbulkan suatu efektivitas yang efisien waktu. Selanjutnya di sini terdapat dampak positif dari teknologi informasi itu sendiri. Di sini kami sudah merangkum ada 4 poin dari dampak positif teknologi. Yang pertama yaitu mempermudah mendapatkan informasi, di mana dengan teknologi ini kita dengan mudah mendapatkan informasi baik itu dari sosial media maupun dari kerabat lainnya dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya itu cara cepat mendapatkan berita terkini dan hemat biaya. Kita tidak perlu lagi, zaman yang canggih sekarang ini, kita tidak perlu lagi pergi ke luar negeri maupun kemanapun untuk mendapatkan informasi atau berita terkini, karena kita cukup menggunakan teknologi ini sehingga kita dapat mendapatkan berita terkini dan hemat biaya. Selanjutnya yaitu mempermudah pekerjaan manusia seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu penyimpanan data dapat lebih besar. Di samping dampak positif teknologi yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga dampak negatif daripada teknologi itu sendiri. Yang pertama yaitu konten pornografi, di mana banyak sekali saat ini konten-konten pornografi yang memang seharusnya tidak perlu dibuat konten atau dipertontonkan untuk khalayak umum, akan tetapi banyak sekali zaman sekarang konten-konten yang memang seharusnya tidak dipertontonkan itu banyak diakses oleh kalangan muda-mudi, bahkan bapak-bapak, bahkan anak-anak. Yang kedua, tersebarnya hoax. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa kebanyakan orang saat ini banyak sekali yang tersebar hoax dengan berita-berita yang beredar saat ini tanpa kita mencari tahu sumbernya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pembobolan data. Dengan teknologi informasi juga banyak orang yang menyalahgunakan daripada teknologi itu sendiri, yaitu dengan membobol data orang lain, yang termasuk itu daripada privasi orang lain, tidak berperi kemanusiaan. Yang terakhir yaitu menjadi individualisme, di mana dengan teknologi juga dapat menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang introvert atau antisosial, bisa juga disebut individualisme ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kekurangannya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.